Semangat pagi dan salam sejahtera buat Anda semua. Semoga kesehatan dan kelimpahan selalu tercurah bagi kita. Berjumpa lagi dengan saya, Coach Bobby, dalam training online yang kali ini mengangkat tema servo hoki dan rezeki. Training online ini membahas sebuah mekanisme yang ada dalam diri manusia, di mana kalau Anda dapat mengoptimalkan mekanisme ini, maka keberuntungan dan rezeki semakin mudah menghampiri Anda. Oke, sebelum menyampaikan materinya, saya akan menampilkan video profil saya terlebih dahulu. Mari kita mulai training kita. Materi training ini dirancang dengan singkat dan padat agar Anda dapat mudah memahami dan bisa segera mempraktekkan. Saya juga memberikan konsultasi online seputar materi training ini. Jadi, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mungkin Anda menyadari bahwa semacam pola yang seakan-akan mempengaruhi atau mengendalikan hidup kita. Ada pola bangun pagi, pola terlambat datang, pola ada keajaiban saat kepepet, dan lain-lain. Pola itu disebut sebagai servo mechanism. Servo mechanism yang selanjutnya saya sebut sebagai servo adalah pola yang melayani kehidupan seseorang. Pola ini berasal dari pikiran bawah sadarnya sendiri. Servo mempengaruhi perilaku dan seakan-akan mempengaruhi bagaimana semesta dalam berinteraksi dengan orang tersebut. Contohnya, kalau seseorang punya servo uang habis, di mana saat dia mendapatkan sejumlah uang, maka uang tersebut cenderung mudah untuk habis. Entah karena saat memegang uang tersebut,
dia ingin belanja barang yang bukan kebutuhan pokok, atau tiba-tiba ada kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Misalnya tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba kendaraan harus masuk bengkel, dan lain-lain. Jadi secara umum ada dua jenis servo, yaitu servo yang menguntungkan dan servo yang merugikan. Maka sebelum kita melanjutkan, silakan pause dulu video ini, lalu catat atau sadari servo apa yang Anda miliki saat ini, baik servo yang menguntungkan atau servo yang merugikan. Cara kerja servo mirip dengan peluru kendali, di mana kalau sebuah peluru kendali menarget sebuah objek yang bergerak, misalnya pesawat, maka kemanapun objek itu bergerak, maka peluru kendali tersebut akan terus mengejar sampai dapat. Kalau kita bicara tentang servo yang ada dalam diri manusia, maka ada dua jenis servo yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah servo pribadi, yang kedua adalah servo semesta. Nah, apa bedanya? Servo pribadi adalah program bawah sadar yang mengendalikan perilaku seseorang tanpa dia sadari. Contohnya, ada orang yang punya servo boros. Maka saat ia memiliki uang, maka pikirannya memunculkan ide untuk membelanjakan uangnya, termasuk untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu ia butuhkan. Yang kedua adalah servo semesta. Ini terjadi saat servo pribadi sudah sedemikian kuatnya, maka servo pribadi tersebut akan menyatu dengan hukum semesta. Dan ini disebut dengan servo semesta. Profesor Yohanes Surya menyebutnya sebagai mestakung atau semesta mendukung. Contoh servo semesta. Misalnya, ada seseorang wanita yang memiliki servo laki-laki itu brengsek. Maka beberapa kali pun dia dekat dengan laki-laki, dia selalu mendapatkan laki-laki yang tidak baik perilakunya. Seakan-akan semesta mengirimkan laki-laki yang tidak baik untuk dirinya. Saya beri contoh yang lain. Ada orang yang punya servo merokok setiap hari. Suatu saat, badannya sedang lelah karena habis bekerja keras. Lalu, saat dia ingat tidak punya rokok, tiba-tiba tubuhnya bugar kembali dan ia segera mencari rokok untuk dihisap. Inilah yang disebut sebagai servo pribadi. Perokok juga selalu bisa merokok apapun kondisinya meskipun ia tidak punya uang. Mungkin kebetulan menemukan uang di jalan atau kebetulan bertemu dengan orang yang memberikan dia rokok. Inilah yang disebut sebagai servo semesta, di mana semesta melayani kebutuhannya.